Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat yang bersifatnya zahir, nampak oleh mata kepala kita, seperti nikmat kesehatan jasmani, kesehatan rohani, nikmat harta, nikmat keluarga, maupun nikmat-nikmat yang sifatnya tidak kelihatan mata, seperti kenikmatan iman, nikmatnya beribadah, beramal soleh, nikmatnya bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kata ulama, adalah ketika kamu merasakan betapa nikmatnya melaksanakan ibadah, berzikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan dekat berzikir, beribadah kepada Allah, hati kita ini bisa menjadi tenang, tentram, damai. Dan mudah-mudahan dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian ini, kita menjalani hidup ini pun penuh dengan kedamaian. Dan kedamaian, ketentraman itu sebenarnya adalah bagian dari Riyadhul Jannah, bagian dari taman surga atau sifat-sifat surga. Surga itu sifatnya penuh ketenangan, kenikmatan, kedamaian. Sedangkan neraka itu sifatnya penuh dengan siksa, jerit dan azab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang kita bahas adalah tentang fenomena Al-Quran, fenomena alam dalam Quran. Fenomena ini adalah bahasa awalnya berasal dari kata Yunani, ya, phenomenon, yang artinya sesuatu yang bisa dicapai, diindra, diperhatikan oleh indra kita, bisa kita amati, ya. Alam, bahasa Quran sebenarnya alam itu Rabbul Alamin, Rabb alam. Alam itu sebenarnya dalam tafsir disebut sesuatu yang berakal atau yang mendekati berakal, termasuk manusia, hewan. Ini sebenarnya yang masuk alam. Jadi benda yang hidup, yang berakal dan mendekati berakal. Namun dalam bahasa Indonesia alam ini bergeser maknanya. Kita sering memahami alam ini alam semesta, gitu ya, semesta. Baik yang makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Sehingga penggunaan kata alam ini, zauqnya, rasa bahasanya itu bergeser. Ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di Malaysia misalnya, anak-anak laki-laki itu kan disebut budak. Budak siapa tuh katanya? Kalau di Arab budak itu adalah hamba sahaya. Dia ada pergeseran penggunaan kata makna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ketika kita bicara tentang fenomena alam dalam Quran, maka ini sangat berkaitan dengan membuktikan kebenaran dan kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bicara tentang alam? Kalau kita amati banyak sekali hal-hal yang dijelaskan Allah dalam Quran itu, dan itu terbukti nyata ada di alam semesta, dan dia merupakan sesuatu memang yang luar biasa, gitu ya. Maka dia sekaligus menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran. Dan ini juga berkaitan dengan saintifik modern.
Misalnya salah satu tokoh atau ulama besar yang mengkaji tentang fenomena alam ini adalah Harun Yahya. Ya. Beliau sangat intens sekali dalam mengkaji ini, dalam buku-bukunya bagaimana Al-Quran itu bisa dibuktikan kebenarannya, kemukjizatannya lewat fenomena alam. Termasuk diantaranya ulama Indonesia ketika bicara mukjizat Al-Quran melalui satu buku itu kita kenal dengan Pak Quraisy Shihab. Beliau mencoba mendekatkan sains itu, fenomena alam itu dengan mukjizat Quran, keagungan Quran. Misalnya ketika Al-Quran bicara dari sisi bahasa, sama itu artinya langit. Nah ternyata ketika disebut dalam Al-Quran kata langit ini sering sekali diungkapkan dengan ungkapan sab'a samawat, 7 lapis langit, 7 lapis langit gitu ya. Nah 7 lapis langit ini diungkapkan dalam Quran 7 kali. Kan ini unik sebenarnya kan. Jadi 7 kali juga sab'a samawat itu diungkapkan dalam Quran. Nah sebahagian menyebut kalau Harun Yahya kalau dikaitkan dengan fenomena alam, 7 lapis langit ini terkadang bisa dipahami juga dengan 7 lapis atmosfer. Jadi alam semesta, langit itu kan sesuatu yang asama. Asama itu artinya yang di atas, tinggi. Jadi yang di atas kita, tinggi kita ini adalah lapisan udara, atmosfer. Dan lapisan udara ini, atmosfer ini juga ada 7. Nah, jadi sehingga nanti makna Quran itu seperti dikatakan Nabi, Imam Ali juga mengatakan demikian. Quran itu sebenarnya punya level makna. Makna Al-Quran itu bisa ada makna zahir, ada makna batin. Jadi kalau kita bahas di alam nyata, Al-Quran itu nyata dia. Kalau kita bahas masuk ke dimensi lain, begitu juga nanti. Tapi tafsirnya berbeda. Tapi maknanya mendekati, sama. Nah ketika kita sebut sab'a samawat, ketika Allah sebut sab'a samawat, ternyata dalam saintifik, lapisan udara ini juga atmosfer kita ada 7 lapis. Ya. Sehingga nanti ada yang memahaminya, ya bisa juga didekatkan ke bahasa itu. Dan masing-masing lapisan udara itu memiliki fungsi yang berbeda. Ya. Memiliki fungsi yang berbeda. Sampai-sampai Harun Yahya menyebut, misalnya langit itu salah satunya dijadikan Allah Saqfam Mahfuz. Langit itu adalah disebut dengan atap yang memelihara. Nah, kenapa Allah menyebut Saqfam Mahfuz? Langit itu seperti atap yang memelihara, atap yang terpelihara. Ternyata di atas bumi kita ini ada lapisan udara atau yang disebut dengan langit tadi. Fungsinya sebenarnya menjaga bumi. Setiap hari sebenarnya meteor ingin menghantam bumi kita ini. Tapi ternyata Allah siapkan lapisan atmosfer yang ketika meteor itu mau menghantam bumi, lapisan udara itulah yang menjaganya. Dialah yang memantulkannya, mengarahkannya ke arah lain. Jadi Bapak Ibu, kasih sayang Allah kepada kita ini sungguh luar biasa. Sampai tempat tinggal kita, bumi ini pun dijaga dari kegoncangan, dari hantaman meteor. Dan itu setiap hari. Ya, setiap hari. Maka nanti kalau kiamat, lapisan itu akan dihilangkan sehingga nanti bumi dihantam meteor, bintang-bintang, dia goncang, baru nanti air laut meluap, baru nanti manusia akan hancur, menenggelamkan bumi ini. Nanti kita bahas di penghujung pembahasan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat dari sisi langit. Kemudian alam semesta ini terdiri dari daratan dan air laut. Nah, di dalam Al-Quran ada satu penelitian yang dilakukan oleh Agus S. Jamil. Belum pernah diseminarkan. Ini S2-nya di Amerika. Tapi dia meneliti saintifik lautan dalam Quran. Bukunya lumayan tebal warna biru. Nah, diteliti. Ternyata setelah diteliti, kata al-bahar dalam Quran yang artinya lautan itu disebut 32 kali dalam Quran. Sedangkan kata al-bar, bar itu namanya daratan, barun, daratan. Itu disebut 13 kali dalam Quran. Jadi kalau dibawa ke hitungan matematika 13 tambah 32 45,
32 bagi 45 dikali 100%, ternyata kata-kata lautan itu disebutkan dalam Quran 71,11%, dan kata-kata daratan itu sama dengan 28,88%. Hitungan ini unik. Kenapa unik? Kata beliau, ternyata kalau diteliti diri kita ini yang merupakan miniatur alam semesta, ini diri kita ini, jasad kita ini 70% atau 71% ini adalah air, lautan air. Jasad, kulit, tulang belulang itu hanya jumlahnya 28 atau sekitar 29%. Jadi jumlah kata lautan dengan daratan itu setara dengan jumlah lautan di bumi. Lautan di bumi ini 70% lebih. Dan daratan, ternyata daratan kita 28 atau 29%. Jadi jumlah kata daratan dengan Quran, dalam Quran, dan kata lautan itu setara dengan jumlah daratan yang ada di bumi dan lautan. Jadi bumi kita ini lebih banyak lautan, 70% lebih. Daratannya cuma 30%. Jasad kita juga begitu, airnya 70%, sisanya baru 30%. Nah, ini kan sebuah fenomena yang sangat unik. Jadi bahasa Tuhan itu kalau dikaji itu memiliki kenyataan, bisa diamati, dan itu memiliki kebenaran saintifik. Dan itu luar biasa kan? Bagaimana mungkin bisa kata-kata lautan itu sama jumlahnya dengan lautan yang ada di bumi? Kata-kata daratan itu sama persentase jumlahnya dengan yang ada di bumi. Ini luar biasa. Ya. Maka dia teliti lagi sehingga dia memiliki pendugaan kuat. Ya, sampai pada kesimpulan, maka negara-negara maju yang kuat itu rata-rata ibu kotanya dekat dengan lautan. New York, Amerika, ya, Jepang, kita ibu kota kita Jakarta ada pelabuhannya. Jadi ibu kota negara-negara maju sama dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Itu kerajaan Majapahit itu kan di daratan ibu kotanya, itu nggak bisa bertahan lama, Pak. Tapi Sriwijaya dia ibu kotanya di dekat lautan, itu bisa ratusan tahun kekuatannya, ekonominya, kemudian perkembangannya lama, tahan lama dia kerajaan itu. Nah, maka nanti dia teliti, dan bisa jadi lautan ini lebih banyak kekayaan alamnya daripada daratan. Dan transportasi lautan itu lebih murah. Kalau kita ekspor impor itu lebih murah lautan daripada daratan atau udara. Dan di lautan itu semua ada ikan, ada minyak, ada emas, ya, semuanya ada. Tidak sama dengan di daratan. Di daratan tidak ada ikan. Yang ada cuma tambang minyak. Kalau di laut minyak pun ada. Nah, maka itulah dari penelitian ini beliau sangat menekankan kepada umat Islam supaya menguasai lautan. Dan sekarang ternyata menurut berita yang kita terima, itu yang menguasai lautan itu kebanyakan siapa coba? Lautan dari Surabaya, pelabuhannya itu. Itu kebanyakan bukan umat Islam. Makanya ekonomi Muslim ini tidak kalah kuat dengan orang yang menguasai lautan tadi. Nah, itu salah satu rahasianya katanya. Jadi negara-negara maju itu biasanya ibu kotanya dekat dengan lautan. Karena lautan itu sangat kaya alamnya dan sangat memudahkan transportasi untuk ekspor impor. Nah, ini hasil penelitian beliau di Amerika ketika mengkaji Al-Quran dan lautan. Ini fenomena lautan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Quran juga banyak disinggung saintifik modern berkaitan dengan alam, baik manusia maupun alam semesta. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Al-Qiyamah 34. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang mereka yang sudah hancur?
Ketika kita meninggal, orang meninggal ini rata-rata jasadnya kembali ke tanah dan hancur dimakan tanah. Kalau lebih tinggi amalnya, lebih tinggi spiritualnya, ada yang utuh. Ada lagi nanti lebih tinggi spiritualnya, lebih dekat kepada Allah, bisa hilang, lenyap, kembali kepada Allah jadi nur. Itu beda-beda, tergantung makamnya. Secara umum manusia itu kalau mati dikubur di tanah, badannya hancur, tulang belulang. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, bala qadirina an nusawwiya bananah. Apakah kamu mengira manusia yang sudah hancur tulang belulang itu kami tidak sanggup mengumpulkannya? Oh, tidak, kata Allah. Bala an nusawwiya bananah. Jangankan menyusun tulang belulang kalian yang sama bentuknya. Ini tulang belulang kita kan sama, Pak. Tulang belakang bengkok. Ini bentuknya kan sama, mirip. Jangankan menyusun tulang belulang kalian, menyusun jari jemari kalian pun kami sanggup dan kami akan lakukan. Jadi jari jemari kita ini pun disusun Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu orang tidak tahu kenapa Allah memilih kata jari jemari. Ini kan fenomena. Kok Allah sebut jari jemari? Ternyata tingkat kerumitan menciptakan jari jemari itu diketahui setelah ketemu ilmu sidik jari di abad 19. Ketika kita ketemu ilmu sidik jari, manusia ini 6 miliar lebih. Itu sidik jarinya yang kecil garisnya itu tidak ada yang sama. Dari 6 miliar manusia ini tidak ada yang sama. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu tidak ada yang sama bentuknya, garisnya. Saking halusnya. Makanya sekarang kan dibuat pakai tempel jari, sidik jari itu. Kenapa? Karena tidak ada yang sama manusia. Maka dibuat sebagai tanda pengenal. Kalau tulang belulang itu mirip, bengkok, tulang belakang kita bengkok semua. Tulang otak kita rangkanya mirip, hanya besar kecil saja. Tapi bicara jari jemari, ternyata ini sangat rumit. Maka di dalam ayat ini Allah memberikan isyarat bahwa sesungguhnya menciptakan atau menyusun jari jemari itu lebih rumit daripada menyusun tulang belulang yang hanya sama, hanya besar kecilnya saja beda. Maka jangankan menyusun tulang belulang, kami sanggup jari jemari kalian pun nanti akan kami susun rapi lagi, kami bangkitkan, kami susun rapi, kata Allah. Nah, dari sinilah diketahui bahwa sesungguhnya ungkapan pilihan kata-kata dalam Al-Quran itu memiliki, kalau diteliti, dia ada fenomena alam di situ, ada kemujizatan, ada kehebatan di situ. Ya. Begitu juga ketika Allah memilih kata bin nasiyah, nasiyah otak. Kalla la illam yantahi lanasba'am bin nasiyah, nasiyatin kalimatin khati'ah. Ketahuilah sungguh jika mereka tidak berhenti melakukan perbuatan jahat, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Jadi di sini ayat ini Allah pilih ubun-ubun. Kalau kalian tidak berhenti berbuat maksiat, kami tarik ubun-ubun. Kenapa Allah mengatakan tarik ubun-ubun? Kenapa enggak lain? Enggak tarik tangan, enggak tarik jantung. Ternyata Bapak Ibu, pusat perintah untuk berbuat ini setelah diteliti adalah di ubun-ubun. Namanya ya frontal lobe, parietal lobe. Jadi ubun-ubun kita di dalamnya ada otak. Dan pusat perintah memerintahkan tangan bekerja, mata melihat, kaki berjalan, pusat perintahnya di otak. Ya. Jadi ketika ubun-ubun ditarik, itu ditarik otak kita itu langsung stroke. Maka orang-orang yang durhaka itu kalau nggak berhenti dari kejahatannya bisa mati mendadak dibuat Tuhan, bisa stroke, macam-macam. Ya. Karena pusat perintahnya di otak. Itu Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Ya. Ini fenomena bahasa Al-Quran yang ada dalam diri manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi pilihan kata yang unik.
Ketika Al-Quran mengatakan wa anzalnal hadida fihi ba'san syadid wa manafi'u linnas, kami turunkan besi, di dalam besi itu ada kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat manusia. Nah, Al-Quran ini, kata Pak Hirudi Ahya, dia memilih bahasa itu memiliki, kalau diteliti, dia memiliki hikmah. Al-Quran ketika bicara tentang besi, maka Allah mengatakan wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Tapi ketika mengatakan langit dan bumi, khalaqna, ja'alna, badius samawati wal ard. Badi itu artinya bid'ah, membuat yang baru, belum ada contoh. Kami ciptakan langit dan bumi, sebelumnya belum ada contoh. Jadi pilihan bahasa Quran itu dia ada fenomena alam di situ kalau diteliti. Ya. Badius samawati wal ard, Allah ciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi sebelum ada diciptakan Allah, belum ada contoh sama sekali. Jadi langit dan bumi ini karya Tuhan. Nah, bicara manusia, Allah menggunakan inna khalaqnal insan. Khalaqna, kami ciptakan. Ya. Kalau bumi, langit dan bumi badi, kadang-kadang ja'alnal ardo, kami jadikan. Tapi ketika bicara besi, wa anzalnal hadid. Kenapa Allah menggunakan kami turunkan besi? Kenapa tidak digunakan Allah kata-kata badiu, kami ciptakan besi di bumi? Nah, diteliti, ternyata besi yang ada di bumi ini tidak berasal dari bumi. Ternyata besi yang ada di bumi itu adalah awalnya berasal dari meteor. Wa anzalnal hadid, dari langit. Jadi besi-besi meteor yang di langit itu diturunkan Allah ke bumi. Itulah nanti menjelma jadi besi-besi. Allahu Akbar. Jadi yang menyiapkan sumber daya alam di bumi itu Allah Ta'ala. Maka disebut kata anzalna, kami turunkan besi. Bukan kami ciptakan. Ya. Nah, itu keunikan fenomena Al-Quran, di mana ketika di Al-Quran bicara tentang alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya ayat lain ketika Allah bicara antara matahari dengan bulan, huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa wal qamara nur wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah yang menciptakan matahari, dia bersinar, wal qamar nuron, bercahaya. Nah, ketika menyebut matahari, Allah katakan matahari itu dia itu bersinar. Kalau bulan, dia nur, bercahaya. Kenapa Allah membedakan matahari dia bersinar dengan bulan bercahaya? Apa bedanya kata-kata dia dengan nur? Ternyata Bapak Ibu, setelah diteliti fenomena alamnya, Allah sendiri membedakan, scientific modern pun membedakan. Ternyata matahari dia dapat cahaya dari sumber dirinya. Jadi inti matahari itu berotasi di dalamnya sehingga menimbulkan cahaya. Sedangkan bulan dia dapat cahaya dari matahari, bukan dari dirinya. Ini kan luar biasa. Maka Allah membedakan antara dia bersinar dari dirinya dengan nur, bercahaya. Kan unik sebenarnya. Kenapa Allah membedakan? Memang ternyata beda. Matahari itu dapat sinar dari dirinya, dan bulan dari matahari. Ini luar biasa kan. Inilah kehebatan ungkapan-ungkapan Al-Quran ketika bicara tentang alam semesta, termasuk manusia. Termasuk yang sering kita bahas itu adalah bagaimana Allah menciptakan proses penciptaan manusia. Khalaqnal insana min sulalatin min tin. Pertama diciptakan dari saripati tanah. Adam itu diciptakan dari tanah pilihan, jasadnya. Setelah itu nikah dengan Hawa, makan dari bahan-bahan tanah, kemudian saripati tanah, dari saripati tanah, tanaman tumbuhan semua itu menjelma jadi sperma, kemudian sperma
bertemu dengan opung, dan kemudian jadi manusia. Jadi awalnya manusia ini saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi sperma. Menjelma jadi sperma. Kemudian sperma itu ditempatkan di rahim yang kokoh. Kemudian menjadi segumpal darah. Nah, jadi Allah menciptakan. Proses itu Allah ceritakan. Ya, ini kalau diteliti saintifik modernnya, kedokteran pun tidak bisa membantah. Memang begitu. Ya. Menjadi segumpal darah, kemudian segumpal darah. Darah itu yang bergumpal-gumpal, itu dikeringkan Allah sehingga menjadi daging. Maka nanti darah yang menggumpal ketika dia kering, itu salah satu namanya hati, bisa membentuk hati. Kemudian bisa bentuk daging dia. Biasa bagaimana Allah memproses ciptaannya itu. Nah, setelah menggumpal daging yang mengeras tadi kering, dia akan menjelma menjadi tulang berulang. Daging-daging yang dikeringkan Tuhan mengeras, ada yang sangat keras, maka dia menjelma menjadi tulang. Nah, tulang itu nanti dibungkus Allah lagi dengan daging. Nah, inilah tulang belulang kita. Dibungkus lagi dengan daging yang lebih lembut. Summa khalaqnan akhar. Maka jadilah berbentuk manusia seperti diri kita. Nah, ini jasad kita luar biasa sempurna. Awalnya saripati tanah. Jadi Allah bisa menciptakan sesuatu bentuk ya, dari saripati tanah menjadi sperma, kemudian jadi segumpal darah dibekukan menjadi segumpal daging dikerasin menjadi tulang belulang, dilapis daging lagi, jadi manusia. Allahu Akbar. Ini teknologinya kan luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati. Dan manusia kedokteran ini terus menerus mengkaji bagaimana mereka bisa meniru cara kerja Tuhan. Dan cara kerja Allah satu lagi yang belum ditemukan manusia, Allah ini punya kemampuan. Ya, kemampuan apa? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila sudah sempurna tadi jasad manusia itu, sawaituhu, maka kami tiupkan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Maka daging tulang belulang tadi manusia tadi jasadnya ditiupkan Allah ruh ke dalamnya, bergerak semua, hiduplah jasad kita ini, bisa digerakkan. Nah, kehebatan Allah itu adalah Allah mampu menghidupkan ruh makhluk di alam ruh, alam gaib, disambungkan dengan jasad di alam nyata. Bisa disambungkan ini. Ini yang belum ditemukan manusia ilmunya. Maka sampai sekarang belum ada orang bisa menghidupkan orang mati, menyambungkan ruh dengan jasad kembali. Tapi Allah bisa. Bisa dia sambungkan itu. Nah, ini luar biasanya Allah Ta'ala kan. Maka salah satu alat penyambungnya indikatornya adalah nafas. Ketika kita bernapas, nafas itu seperti benang penghubung antara jasmani dengan ruh, seperti benang pengikat atau lem. Jadi ketika kita bernapas, terhubunglah jasmani dengan ruh kita. Begitu kita berhenti napas, maka terjadilah yang namanya kematian. Mati itu berpisahnya ruh dengan jasad. Ya. Bapak Ibu, percaya gak kalau kita tahan napas setengah jam, 1 jam, maka terjadi kematian? Saya kan? Kalau nggak percaya boleh dicoba, tapi saya nggak tanggung jawab. Pulang dari masjid saya nggak tanggung jawab. Maka di dalam spiritual Islam yang dimaksud dengan mati itu, mati sebelum mati adalah zikir tahan napas. Ketika kita tahan napas, sebenarnya kita masuk wilayah antara hidup dan mati. Itu salah satunya. Tapi jangan kelamaan nahannya. Ya, sebentar-sebentar. Maka ada zikir napas. Itu kehebatan Allah SWT. Maka kalau kita baca Quran, Jibril datang.
Setiap hari Jibril datang ke mihrab Mahrem membawa makanan dari sorga. Sorga itu mana? Sorga itu kan alam gaib, tidak kelihatan, Pak. Dimensinya kan bukan dimensi alam nyata gini. Nah, ketika Jibril membawa benda gaib masuk ke alam nyata, tiba-tiba bendanya jadi nyata. Nah, ini kan luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang gaib jadi nyata. Begitu juga Nabi Musa berdoa minta mana wa salwa. Nabi Isa berdoa anzilil ma'idatan minas sama, ya Allah turunkanlah hidangan dari langit. Maksud dari langit dari surga. Datang hidangan dari surga nyata. Bagaimana kita mengambil hidangan dari surga bisa nyata ke bumi? Ini kan Allah sangat kuasa, Bapak Ibu. Jadi ada teknologi Tuhan menghubungkan alam nyata dengan alam gaib. Ini orang yang banyak belum mengerti manusia. Belum diteliti sampai ini kan. Ya. Paling nanti yang menelitinya fisika kuantum. Wah, ini mendekat-dekati kan. Sampai mereka teliti bagaimana jasad kita ini dipindah. Saya sekarang di sini. Sebentar dipindah, udah sampai ke Amerika. Itu yang dikenal dengan Isra Mi'raj, Isra. Maka mereka mencoba meneliti, mendekat-dekati pakai hologram. Tapi belum mampu mengantar jasad, masih hologram saja. Kalau mengantar visual kita sudah bisa kan? Saya di sini nanti tiba-tiba kerekam YouTube, tahu-tahu orang udah lihat di Malaysia, di Singapura dan seterusnya. Bisa online terus, bisa kelihatan wajahnya. Yang mengantarnya apa? Elektronik, listrik. Jadi gelombang itu, gelombang ini ada gelombang ini bisa berubah menjadi suara, gelombang ini energi bisa berubah menjadi energi listrik, dan gelombang ini bisa mengantarkan suara dan bisa membentuk visual. Itu teliti manusia terus meneliti. Yang terbaru lagi ada namanya film film metaverse ya. Metaverse itu lapisan-lapisan dimensi alam. Itu yang terbaru kan. Yang diperankan oleh Dr. Stranger itu sebenarnya mereka mencoba mengilmiahkan itu, mengkaji, baru difilmkan dulu. Artinya manusia ini mencoba terus menganalisis keilmuan Tuhan ini, bagaimana menghubungkan yang ruhani ke jasmani, sampai nanti yang unik ketika Nabi SAW Mi'raj naik ke langit kedua, Nabi melihat ada air. Ya Jibril, itu air apa itu? Itu adalah sungai, hulu sungai Nil dan Eufrat. Jadi sungai Nil yang di bumi, yang Eufrat itu sumbernya di langit kedua, mata airnya. Bagaimana itu kita memahami? Bapak bisa bayangkan? Maka alam semesta ini bisa jadi nggak ada habisnya kalau Allah terus mengalirkan dari yang gaib. Maka kata ulama, mata air Zam-Zam itu berasal dari mata air surga. Nah, kalau benar dia berasal dari mata air surga, berdasarkan satu riwayat atau sebagian pendapat ulama, kalau dia berasal dari mata air surga, sedangkan surga itu sifatnya khalidina fiha abada, dia tahan, kekal selama-lamanya. Bagaimana air Zam-Zam bisa habis? Wong dari surga dia alirkan terus. Ini kan luar biasa kan? Bagaimana kita menelitinya itu? Ya nggak habis-habis. Allahu Akbar. Begitulah kekuasaan Allah ketika Allah bercerita dalam firman-Nya Al-Quran. Demikian juga masalah awal penciptaan alam semesta. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqa fafataqnahuma. Apakah orang kafir tidak memperhatikan langit dan bumi dulunya adalah ratqa, sesuatu yang padu. Alam semesta ini dulu bentuknya hampa, langit dan bumi belum ada, langit dan bumi itu padu saja, ruang kosong dengan hampa ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti dari Al-Quran ini muncul namanya teori Big Bang, terjadi ledakan besar. Langit wa inna lamusiun, langit meluas, kami luaskan kata Allah, melebar. Kemudian bumi membentuk. Ini yang disebut dengan teori Big Bang. Kenapa teori Big Bang ini yang bisa bertahan? Teori lainnya atau dua teori lainnya sebelumnya adalah itu tidak dipakai para ilmuwan. Ternyata teori Big Bang ini adalah teori yang paling dekat dengan Quran.
Inilah teori yang paling akurat. Awal terjadinya langit dan bumi dengan ledakan teori Big Bang. Jadi teori Big Bang itu dalam Quran disebut dia ledakan itu seperti mawar merah. Dan ternyata ketika diamati astronomi alam semesta itu, ledakan itu selalu akan menghasilkan kayak bunga mawar merah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang lain lagi, Allah itu punya kuasa di alam nyata ini untuk menciptakan sebuah barzakh, pembatas antara laut yang asin dengan air tawar. Ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakh. Maka kita sebut ada alam barzakh. Alam barzakh itu apa? Alam pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi Allah ciptakan barzakh. Marajal bahraini, mengalir dua bahar, dua air laut dan air sungai. Tapi Allah barzakh, ciptakan barzakh, pembatas. Jadi air sungai ini gak asin gara-gara air laut. Padahal kalau kita buat kopi sama gula atau kopi sama Sprite misalnya, bisa terjadi batas gak? Beda gak rasanya? Rasanya nyampur, gak bisa beda. Nyampur, gaduh-gaduh. Akhirnya asam asin kayak nano-nano gitu kan. Gak bisa kita membuat pembatasnya. Jadi kalau sudah dicampur air kopi dengan air teh, rasanya sudah beda. Nyampur dia. Ya. Apalagi air garam dengan air putih. Dikasih air garam, nyampur. Asin jadinya dia. Jadi oralit kan. Tapi Allah mampu. Air oralit, garam laut, asin. Itu dikasih barzakh. Jadi air tawar tetap tawar. Asin tetap asin. Nah, ada nggak teknologi kita sudah mampu? Ini belum ketemu. Kita belum ketemu alatnya. Bahkan saya belum ketemu alat kalau air asin disaring dia, kemudian airnya hilang asinnya. Paling mungkin bentuk-bentuk saringan kayak aqua itu ya, yang ngerasa besi, elemen-elemen besi. Nah, itu sudah mulai kan alat penyaringnya. Nah, itulah manusia mencoba meneliti pada malam ini. Karena Al-Quran ini memberi petunjuk banyak sekali tentang fenomena alam yang sebenarnya kita dimotivasi untuk apa ya? Untuk memahaminya. Kemudian berikutnya wataral jibala tahsabuha jamidatun wa hiya tamurru marras sahab. Kamu lihat bukit-bukit itu tahsabuha jamidah. Coba lihat bukit-bukit. Ya. Kalau di Medan itu ada bukit barisan, kelihatan bukit. Kamu lihat bukit-bukit itu semua jamidah. Jamidah itu ontok. Kalau bahasa orang tua kita, jamidah itu tetap, gak bergerak. Tetap gitu. Gak bergerak dia, tetap aja. Kan kita lihat bukit-bukit itu gak bergerak kan, tetap. Padahal bukit-bukit itu tamurru, dia gerak. Tamurru marsa, seperti awan. Awan kalau kita naik pesawat kelihatan dia gerak. Enggak naik pesawat kita lihat awan itu gerak. Padahal bukit itu bergerak sama dengan bergeraknya awan. Loh, kalau bukit bergerak kenapa kita nggak goyang? Inilah Allah ciptakan gravitasi, gerakannya pelan. Maka ditemukanlah ilmunya. Ternyata bumi itu bergerak, dia putar. Bumi itu putar, ternyata itulah yang menciptakan siang malam. Dia berotasi dan berevolusi. Maka terjadi gerhana bulan, gerhana matahari. Dia bergerak itu. Kalau nggak bergerak, nggak ada siang malam. Kalau nggak berotasi, nggak berevolusi, nggak ada gerhana matahari, gerhana bulan. Kan begitu kan? Nah itu isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wal qamara qaddarna manazilah hatta adakal urjunil qarib. Ini menunjukkan manazil. Manazil itu kalau dalam bahasa saintifiknya inilah yang disebut dengan apa namanya? Orbit. Jadi masing-masing ada tempatnya. Planet ini muternya di sini, planet ini begini, planet ini begini. Nah, ini sudah sering kita bahas kan sejak kecil. Yang unik lagi ketika Allah bicara memberikan singgungan tentang tahun Qamariyah dan Syamsiyah. Wala bisu bi kahfihim salasami'ati amin sinina wa zadadu tis'a.
Ashabul Kahfi itu pemuda-pemuda itu tinggal dalam gua 300 tahun. 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Jadi 309. Ini bahasa Quran ini unik Bapak Ibu. Kalau 309 tahun, biasanya 309 tahun, salah sami'ati sini wa tis'a. Langsung wa tis'a. Nah, ternyata Allah menggunakan wazdadu tis'a dan ditambah 9 tahun. Loh, kok bisa begitu bahasanya? Menyalahi bahasa hitungan Arab. Ternyata kalau dihitung 300 tahun itu hitungan tahun Syamsiah. Kalau tahun Qamariyahnya itu nanti jumlahnya 309 tahun. Ada selisih 9 tahun. Coba itu. Itu kan luar biasa. Jadi jarak 300 tahun antara Qamariyah dengan Syamsiah selisihnya 9 tahun kalau itu. Jadi untuk Syamsiahnya, hitungan matahari Masehinya itu 300 tahun, tapi hitungan Hijriahnya, Qamariyahnya itu 309. Nah, inilah ungkapan-ungkapan. Kemudian yang berikutnya dikit lagi, ya, satu lagi kiamat. Nah, ini tadi saya sentuh sedikit. Coba perhatikan ayat Quran ini. Izal sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Tadi kita sebut lapisan udara. Ternyata langit terbelah itu nanti lapisan ionosfer, lapisan udara ini yang melindungi bumi ini nanti cedera. Nah, cedera, kalau sekarang ada istilah apa istilahnya? Lapisan udara ini sehingga nanti matahari langsung menerangi bumi, tidak lagi pakai penyaring. Ya. Sebenarnya lapisan udara ini ada yang menyaring sinar matahari, tidak langsung ke kita, sehingga yang dapat ultravioletnya yang bagus-bagus. Jadi apabila langit terbelah, langit itu cedera, lapisan udara itu retak, langit terbelah. Wa idzal kawakibut tasarat. Nah, apabila langit terbelah, lapisan udara retak, rusak, maka kawakib, bintang-bintang meteor itu akan menghantam bumi. Tuhan menghantam bumi. Nah, begitu bintang-bintang meteor menghantam bumi, wa idzal biharu fujirat, maka bumi ini goncang, maka lautan pun meluap. Karena goyang dia bumi ini, goyang, lautan meluap. Wa idzal biharu fujirat. Begitu bumi hancur, ya, goncang dihantam lautan hancur semua. Wa idzal qubur busirat. Baru dibangkitkanlah orang yang dalam kubur. Ini hari berbangkit. Jadi hari kiamat, terjadinya hari kiamat ini runtuh dibuat Tuhan. Berawal dari apa? Kerusakan langit. Langit itu sang pampahuzah, pelindung bumi. Apabila rusak, meteor menghantam bumi, bumi goncang, laut pun meluap. Nah, inilah model kiamat di akhir zaman. Dan Tuhan sudah menciptakan. Dan itu akan terjadi nanti. Baik secara saintifik, apalagi menurut Al-Quran. Ya. Dan bentuknya dia, apabila langit itu nanti hancur, maka wardatan kadihan. Dia seperti bentuk bunga mawar kemerah-merahan. Dan sekarang lapisan ozon, bahasa orang sekarang ada menyebut lapisan ozon itu sudah mulai luka. Dan itu lama-lama nanti luka, dia akan merah, bolong, rusak, dan meteor akan menghantam bumi. Satu lagi terakhir, ya, dikit lagi gantung nih. Yang terakhir penemuan saintifik modern adalah ketika Robert Gilham, ini seorang Yahudi di Elsen College, dia meneliti ayat tentang masa iddah. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang ditolak menunggu 3 kali quru. Kenapa disuruh menunggu 3 kali quru, 3 kali iddah, 3 kali haid? Ternyata Bapak Ibu, ini mohon maaf, ini agak dewasa, tapi ini ilmu saintifik modern. Ketika suami istri berhubungan, itu ada tanda di kelamin wanita, tanda hubungan itu titik hitam. Dan tanda titik hitam itu tidak akan hilang kecuali sesudah 3 kali haid. Itu dia teliti. Jadi ketika dia teliti pasien-pasiennya, itu rata-rata orang Amerika itu punya 2-3 tanda di kelaminnya. Artinya banyak orang Amerika ini yang selingkuh istrinya karena berzina dengan laki-laki lain. Itu tidak hilang kecuali 3 kali haid.
Nah, ketika dia teliti istrinya, ternyata istrinya memiliki 3 tanda. Anaknya 3, ternyata anaknya yang sah 1, yang gen dia. Maka akhirnya dia ceraikan istrinya. Dan dia teliti wanita yang wanita muslimah, ternyata wanita muslimah ini rata-rata pasiennya memiliki 1 tanda. Walaupun wanita muslimah ini Ethiopia. Akhirnya apa? Akhirnya dia istighfar, syahadat, masuk Islam. Hanya gara-gara ayat tentang indah dan tolak. Itulah luar biasanya. Jadi sudah ketemu. Jadi untuk menemukan istri kita selingkuh atau tidak ini ternyata bisa diteliti. Sudah ada ilmunya. Scientific modernnya. Dan itu ditemukan yang terakhir. Dan ini banyak beredar di berita 2 tahun lalu. Saya kira itu saja penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau